warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Nur Hakiki, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SDN 4 Bayongbong, Kabupaten Garut. Di bawah pimpinan pengajar praktik Bapak Oman Suryaman SPD dan Bapak Fasilitator Bapak Dedi Hermawan MPD. Pada video kali ini saya akan melakukan wawancara dengan dua kepala sekolah terkait tugas demonstrasi kontekstual. Berikut tayangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia menyediakan waktunya untuk saya wawancarai terkait kepemimpinan Ibu ya, pengalaman Ibu selama menjadi kepala sekolah ya. Di sini saya sedang belajar di modul 3 ya Bu, terkait dengan pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah, di mana pada saat ini saya sedang pada subtema pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sehingga dalam pembelajaran saya saat ini Bu, saya sedang dihadapkan dengan kasus-kasus gitu Bu. Jadi ketika misalnya ketika saya menjadi kepala sekolah, nanti keputusan apa yang akan saya ambil gitu. Makanya di sini Bu, saya akan menggali tentang pengalaman Ibu selama menjadi kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan gitu Bu. Ini saya akan menggali pengalaman dari Ibu Haji Siti Rohmah sebagai kepala sekolah dari SDN 3 Bayongbong ya Bu ya. Sebelumnya mungkin Bu, udah berapa tahun Ibu menjadi kepala sekolah? Ibu jadi kepala sekolah dari 2015. Sekarang 2023 sudah 8 tahun. Iya. Langsung di sini Bu? Enggak. Dijauh dulu waktu di tempat yang jauh. Kan harus merasakan sekolah yang kurang muridnya, sekolahnya yang kumuh, gurunya yang tidak ada, PNS-nya juga cuma 3, satu kepala sekolah, satu guru, satu penjaga. Nah, PNS-nya cuma luar biasa ya Bu ya, jadi kepala sekolah baru pertama masuk sudah dihadapkan dengan persoalan-persoalan ya Bu ya. Ya makanya di sini saya belajar tentang pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah ya Bu ya. Baik Bu, ini saya mulai saja ya Bu ya. Di sini yang pertama yaitu selama Ibu menjadi kepala sekolah gitu ya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang termasuk dilema etika atau bujukan moral Bu? Ya, kalau dilema etika ya, mungkin itu sangat berat bagi saya sebagai kepala sekolah untuk memutuskan, karena di sana mungkin ada nilai 2 kebajikan yang harus di apa ya, yang dipilih salah satunya. Terus kalau bujukan moral itu juga sama, menjadi apa, tantangan juga buat Ibu. Karena apa? Di satu sisi ada nilai kebajikan juga, karena apa? Di satu sisi itu melanggar aturan. Contohnya misalkan seperti ada guru yang sakit, terus dia tidak bisa mengajar, sehingga dia menyuruh atau menugaskan tenaga honor atau guru bantu untuk mengajar di sekolah Ibu, tetapi segala macamnya ditanggung oleh guru yang sakit itu, gitu ya. Baik. Jadi Ibu mau mengizinkan atau tidak bingung juga ya? Iya, otomatis bingung. Ya, tapi di satu sisi pembelajaran harus tetap ada ya Bu ya, harus tetap berjalan. Jadi kalau misalkan Ibu tidak diizinkan untuk untuk menugaskan guru pembantu ya, mungkin anak-anak
belajarnya bagaimana kalau tidak diizinkan. Terus diizinkan aturan pemerintah yang dilanggar, itu ya. Jadi itu sebenarnya sama-sama ada baiknya gitu. Ya, baik. Kemudian selanjutnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, apalagi terkait yang tadi itu Bu, yang dilema etika ya, di mana kasusnya itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu Bu. Menyelesaikannya ya. Iya, cara menyelesaikannya. Cara menyelesaikannya saya panggil dulu wali kelasnya, kita musyawarah, terus musyawarah dengan orang tua juga dilibatkan, karena kalau misalkan ibu tidak melibatkan orang tua, tidak melibatkan guru wali kelas di sekolah ibu, mungkin akan terjadi ketimpangan ya. Kalau misalkan ibu ada masukan dari guru, dari orang tuanya, mungkin ada masukan sedikit meringankan beban ibu untuk mengambil keputusan. Ibu diusahakan untuk memberikan keputusan itu berembuk gitu, berembuk dengan guru, dengan orang tua. Iya, jadi bermusyawarah dengan semua yang terlibat gitu ya, yang jadi, terkait dengan permasalahan yang ibu hadapi seperti itu ya. Kemudian adakah langkah-langkah atau prosedur yang biasa ibu lakukan selama ini gitu Bu? Langkah-langkah yang saya lakukan kalau mengambil keputusan gitu ya. Ya tadi yang tadi itu yang ibu katakan. Jadi langkah-langkahnya kita panggil dulu guru dan orang tua. Kalau tidak bisa diselesaikan di sekolah sama orang tua, kita minta pencerahan dari pengawas untuk bagaimana bagusnya. Karena kalau ibu mengambil keputusan sendiri, nanti akhirnya ibu akan disalahkan. Tapi kalau kita melihat hati nurani, merasakan, pasti ibu akan mengizinkan dilema langkah tadi ya. Ibu mengidentifikasi dulu ya permasalahannya. Iya. Kemudian mengkonfirmasi gitu ya dengan orang-orang yang terlibat tadi seperti orang tua, guru atau siswanya gitu ya. Mengidentifikasi, mengkonfirmasi mungkin ya. Dan kalau sudah jelas itu kita langsung melangkah bagaimana jalan keluarnya gitu. Itu mungkin ya. Baik. Kemudian Bu, selama ini hal apa saja yang ibu anggap efektif gitu Bu dalam mengambil suatu keputusan gitu Bu? Saya dalam mengambil keputusan dalam dilema etika itu, kita berpikir bahwa untuk masa depan, untuk hasil jangka panjangnya bagaimana, jangka pendeknya bagaimana, ditemukan lagi di yang lebih atas, mungkin bisa saja bisa bagaimana. Ini citra sekolah juga ya. Jadi susah lah. Iya, jadi nanti mungkin bisa teridentifikasi sama tingkat atas, masa yang tercantum segini tapi pada kenyataannya seperti ini, dan itu iya bisa berdampak juga, berimbas pada nama baik sekolah juga. Iya, seperti ya banyak lah kan zaman sekarang. Kalau zaman dulu ibu waktu sekolah kan nilai itu ya. Terus orang tua itu menerima kalau misalkan anak itu tidak bisa, orang tua itu menerima. Tapi pada zaman sekarang anak kalau tidak ditaikan, tidak naik sekolah itu, orang tua malah marah. Padahal kenyataannya anaknya itu tidak bisa apa-apa. Yang dikatakan dilema mungkin itu ya. Dilema juga ya Bu ya. Iya. Iya, itu dilema juga Bu. Nah kemudian
hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika itu tantangannya Bu? Banyak sekali tantangannya. Yang pertama tantangannya kita dari lingkungan sekolah, terus lingkungan di mana anak akan lanjut di sekolah tersebut. Itu tantangan bagi kami karena itu mungkin menyangkut citra sekolah, alma mater ya, alma mater sekolah, terus nilai jual juga buat sekolah akan mengurangi kalau demikian. Karena apa? Karena mungkin dia bilang jangan disekolahkan ke SDA karena anak-anaknya yang kurang pintar juga bisa naik kelas apa bisa lulus. Dilemanya juga gitu. Di satu sisi kan tadi itu ya, orang tua yang ngotot anaknya supaya naik kelas. Kemudian dalam pelaksanaannya Bu, dalam pengambilan keputusan, apakah Ibu memiliki prosedur khusus gitu tahapannya, mungkin mulai dari ini atau bagaimana gitu Bu? Itu spontan ya, spontan kalau dikatakan prosedur, karena tidak selalu ada dilema etika, itu tidak selalu ada, tidak sama ya dengan langkah-langkah ya. Kalau prosedur sama mungkin urutan ya. Prosedur itu urutan ya, tadi udah dikatakan tadi. Pertama kita temui dulu guru prosedurnya, jangan langsung guru dilewat, orang tua dilewat, langsung aja ke atas. Kan itu tidak sesuai prosedur. Kalau kita dan harus ke orang-orang yang terkait. Kan kalau sesuai prosedur, kalau tidak sesuai dengan prosedur, kita ngadu ke kecamatan, kan tidak sesuai dengan prosedur. Tapi kalau sesuai dengan prosedur, jalur pendidikan mungkin ya yang ditempuhnya. Pertama kita sama guru-guru dulu, terus kita ke pengawas, terus kita ke korwil. Supaya apa? Supaya kita dapat mempertanggungjawabkan. Dari ruang lingkup terkecil dulu ya Bu ya, jika mungkin satu sekolah nih kita tidak bisa meredam atau masih bingung gitu bisa kita libatkan pengawas gitu. Misalnya sudah sama pengawas masih ada banyak pertimbangan itu bisa kita libatkan korwil gitu ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah gitu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Faktor yang membantu mah kita secara bermusyawarah membantu mah. Kalau kita mengambil keputusan sendiri mungkin ada sisi negatifnya ya. Walaupun saya sebagai kepala sekolah, sebagai pimpinan, saya tetap saja suka melibatkan guru-guru. Apapun itu, dari segi apapun saya tidak sendiri. Kepala sekolah ada kekuasaan, tidak, guru harus dilibatkan. Ada apa-apa sama-sama dengan guru gitu. Iya, betul. Nah, kemudian Bu, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan ya terkait pengambilan keputusan tersebut, apalagi dengan keputusan kasus dilema etika gitu Bu, kira-kira pelajaran apa Bu yang Ibu dapat gitu Bu? Banyak, lebih hati-hati, terus nyangkut dengan rujukan moral. Iya. Terus itu kita kalau ada guru yang sakit harus surat keterangan dokternya tiap hari, seminggu sekali ada surat keterangan dokter bahwa dia itu sakit, sehingga tidak terjadi salah paham.
guru tapi gajinya ngalir tapi tidak ngajar gitu. Tapi kalau ada surat dari dokter mungkin itu surat keterangan yang kuat gitu ya. Jadi bisa jadi pertimbangan Iya, ya Bu ya gitu. gitu. Jadi hati-hati gitu ya. Baik Ibu, mungkin itu aja Bu pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkannya ya Bu ya. Terima kasih atas pengalamannya, dan ini bagi saya tentu akan menjadi sebuah pembelajaran ya Bu ya, akan jadi bekal gitu Bu untuk saya dalam mengambil sebuah keputusan, entah itu keputusan permasalahan pribadi gitu ya Bu, ataupun ruang lingkup sekolah gitu ya Bu. Sekian mungkin Bu dari saya. Terima kasih banyak. Semoga Ibu tetap menjadi kepala sekolah yang bijak ya Bu ya. Bukan saya yang bagus, tapi guru-gurunya yang bagus. Mungkin ya. Kompak gitu ya Bu Ya, ya. mungkin ya. Tidak ada satu sekolah yang bisa dibawa oleh sendiri. Bagus sendiri, yang lainnya tidak mendukung, tidak akan terlaksana sekolah itu. Itu karena walaupun sama-sama dibilang biasa-biasa saja, karena ada kekuatan, kekompakan yang saling mendukung satu sama lain. Guru dan kepala sekolahnya kondusif, guru dan gurunya kondusif, tidak saling pingin yang terbaik, sama-sama. Insya Allah sekolah kami masih belajar jauh dari kata bagus. Mungkin sekian Bu ya. Terima kasih banyak. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Aceh Rijal dari SDN 1 Cilisti ya Pak ya. Di mana pada saat ini Bapak sudah memberikan waktu dan kesediaannya untuk saya menggali pengalamannya ya Pak ya, terkait menjadi kepala sekolah. Sesuai yang sudah kita sepakati ya Pak, bahwa pada sesi ini saya akan melakukan wawancara terkait pengalaman Bapak mengambil suatu keputusan ya Pak ya. Ini terkait dengan pembelajaran saya, yaitu pemimpin pembelajaran dalam pembangunan sekolah pada subtema pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik, mungkin Pak untuk yang pertama, selama ini gitu ya, Bapak bagaimana dapat mengidentifikasi bahwa kasus yang Bapak hadapi ini adalah termasuk kasus dilema etika atau rujukan moral? Kalau mengidentifikasi bahwa ini adalah rujukan moral atau dilema etika, ini kita dilihat dari kasusnya itu seperti apa. Karena dari berbagai kasusnya kita bisa melihat ketika kebaikan melawan kebaikan atau jangka panjang melawan jangka pendek, untuk kebaikan yang akan datang itu kita sudah bisa menentukan bahwa itu termasuk antara dilema etika dan rujukan moral. Nah, jadi dilihat dari kasusnya dulu, terus seperti apa kita bisa menentukan kalau untuk yang mana dilema etika dan mana Jadi kita analisis mendalam dulu gitu ya kasusnya. Nanti kalau misalnya dihadapkan dengan dua pilihan yang baik dan baik. baik dan baik ya. Kalau kebenaran itu kan dari kalau kebenaran dengan kesalahan ya itu rujukan moral. Iya, oke dari Bisa sana. menentukan itu. Iya, iya. Ya, keren. Kemudian selama ini, selama Bapak menjadi kepala sekolah, Pak, dalam menjalankan pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus dilema etika tadi gitu ya, bagaimana gitu Pak langkahnya, atau ya bagaimana Bapak mengambil keputusan seperti dilema etika tadi gitu Pak? Ya, kalau masalah dilema etika memang susah juga ya.
soalnya kita yang mengambil keputusan yang baik malah yang terbaik juga, tapi kita lihat efeknya untuk penerima keputusan yang akan kita sampaikan, apakah manfaat kedepannya itu lebih besar atau lebih justru kedepannya itu akan merugikan untuk pihak yang diberi keputusan. Tapi di samping itu juga kita harus melihat kondusivitas di sekolah, bagaimana nanti ketika kita mengambil sebuah keputusan itu efek kali di sekolahnya kayak gimana gitu. Terus yang menerima keputusan, soalnya ini kan yang baik kan, tapi nanti efek samping yang akhirnya loyalitas warga sekolah pasti ada sesuatu yang dilanggar, kenapa tidak dilakukan. Jadi langkah-langkah itu kita mengumpulkan segala macam bentuk efek sampingnya, terus manfaat untuk kedua belah pihaknya, terus bagaimana nanti kita mengatasi masalah yang timbul itu, yaitu resiko dari yang diambil kedua. Soalnya kan tetap aja kalau keduanya itu kebaikan, kalau namanya kebijaksanaan pasti ada yang dirugikan salah satunya gitu kan. Tuh. Jadi kita meminimalisir bagaimana kerugian untuk kedua belah pihak. Oke, jadi banyak hal yang dipertimbangkan ya, kayak tadi melihat ke depan seperti apa, kemudian efek samping, kondusivitas nanti, risikonya juga, ya, banyak sebetulnya. Kemudian Pak, langkah-langkah gitu Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan gitu. Mungkin bisa jadi seperti apa, dilibatkan semua yang terlibat ya. Kalau langkah-langkah yang diambil, kita mengumpulkan semua sekolah di guru, di sekolah, atau masyarakat, kita musyawarah, minta masukan dari mereka bagaimana ya itu tadi untuk meminimalisir efek dan risiko yang keputusan yang kita ambil di sekolah yang merugikan sekolah atau merugikan pihak yang lain. Mungkin itu lah musyawarah Ya. intinya itu musyawarah. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam proses pengambilan keputusan? Yang paling efektif itu yaitu musyawarah mufakat. Jadi kita menanggung semua masukan dari latar belakang dari masalah yang akan kita hadapi itu apa, dari berbagai pihak kita tampung, dimusyawarahkan, yaitu yang paling efektif seperti itu yang selama ini saya rasakan. Jadi kalau ditanggung bersama dan masukan bersama, membuat keputusan itu juga ya. Ditanggung jawab bersama Iya, juga ditanggung ya Pak ya. bersama juga. Jadi banyak masukan nanti. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini dalam pengambilan keputusan yang Bapak rasa menjadi sebuah tantangan gitu Pak? Tantangan dalam mengambil keputusan, hal-hal yang membuat tantangan dalam membuat mengambil keputusan itu ini memberikan keputusan untuk sesuatu yang gimana ya rasanya, yang itu tadi dilema etika itu yang susah antara kebenaran dan kebenaran, tapi yang efeknya itu walaupun kebenaran tapi untuk sekolah cukup merugikan. Untuk pihak saya kepala sekolah sendiri itu nama baik dipertaruhkan. Itu tantangan bagaimana kita membereskan. Bisa kita kasih contoh? Ya, boleh Nah, kasih silakan. contoh kalau gini, ada seorang guru sakitnya lumayan lah, agak lama-lama enggak bukan sakit flu kayak gitu, tapi sakitnya itu lumayan lebih dari 3 bulan tuh. Tapi ada surat keterangan dokter memang dia harus istirahat. Sementara kan kalau enggak diberi peringatan itu sekolah memang tidak jalan, walaupun dia dengan segala sesuatunya bertanggung jawab, tapi tetap aja itu kan salah. Sementara kalau kita tegur dengan
udah tahu dia sakit kayak gitu, tapi memang sebetulnya kalau aturannya kenapa jangan ngajuin pensiun ini anak kita ya, seperti itulah itu yang tantangannya ya Pak ya. Iya. Kemudian dalam pelaksanaannya pengambilan sebuah keputusan, apakah Bapak memiliki prosedur khusus atau bagaimana gitu Pak? Ya kalau mengambil keputusan pasti ada prosedurnya. Kita menemukan survei lapangan, dan bahan, jadi tidak hanya dari satu pihak mendengar, satu dilakukan pendekatan sebelum jadi menerima semua masukan dari rekan-rekan atau lingkungan. Kita survei dulu bagaimana, kenapa dia melakukan seperti itu. Nah setelah semuanya kumpul, kita musyawarahkan, kita ambil keputusan, pasti ada langkah-langkahnya seperti itu. Ya. Jadi diidentifikasi dulu. Diidentifikasi dulu. Bapak survei lapangan Survei dulu lapangan. ya, mencari fakta-faktanya seperti apa yang sudah terjadi. Kenapa dia seperti itu? Kenapa? Ya, jadi tidak mendengar dulu, jadi tidak mendengar dari satu pihak saja. Nah. Ya, oke, baik Pak. Kemudian adakah Bapak seseorang atau faktor apa saja yang selama ini Bapak rasa itu dapat membantu atau mempermudah Bapak dalam mengambil suatu keputusan? Faktor yang membantu itu bukan seseorang ya. Kalau kelompok-kelompok mungkin, kalau dewan-dewan jadi banyak orang, banyak misalnya seperti lingkungan, masyarakat, ketua komite dewan guru, itu semua dalam menentukan pasti mereka tolong, termasuk instansi lain seperti yang di desa gitu. Kalau masalahnya udah agak melebar tingkat RT RW desa juga, mereka bisa membantu, bahkan bantuan mereka dulu di desa. Jadi jika masalah sudah tidak bisa diredam di sekolah, bisa mengaitkan dengan Iya, dinas sekitar, dengan cerita instansi terkait seperti RT kita bantu. ya itu juga membantu ya Pak ya. Iya, sangat membantu. Iya. Makanya kita harus ada kerjasama dengan instansi terkait dan mereka. Oke. Kemudian ini yang terakhir Pak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengalaman mengambil keputusan tersebut gitu Pak? Jadi pengalaman, pelajaran yang bisa diambil dari sebuah keputusan yang telah dilakukan. Pertama, telitian, jangan hanya mendengar dari kalau masalah itu jangan mendengar dari sebelah pihak, kita harus cross check secara benar. Kalau bahasa agamanya tabayun, terus mengumpulkan mengidentifikasi, kalau bahasa ini mengidentifikasi, kita terus mendengar bantuan dari rekan-rekan lingkungan. Jadi yang pengalaman yang didapat itu, kita itu jadi lebih dewasa lah. Jadi dalam menyikapi semua masalah itu kita tidak tergesa-gesa. Ya, efek samping kepada saya sebagai kepala sekolah menjadi banyak teman, banyak saudara, jadi lebih dewasa lah gitu. Tidak tergesa-gesa, jadi sebetulnya banyak sih. Jadi lebih kita jadi orang yang lebih teliti, lebih empati kepada masyarakat, kepada rekan-rekan kerja. Dan mungkin kalau dibilangin lebih banyak lagi, tapi ya itu yang bisa saya katakan ya lebih empati, lebih dewasa, lebih banyak lah. Jadi ketika membuat masalah dikerjakan secara baik, melakukan identifikasi, terus banyak bertanya, itu kan kita banyak saudara juga. Menemukan banyak orang baru, Menemukan ya, orang Pak. baru, mendapat masukan, mendapat ilmu juga itu banyak. Banyak belajar Ya, sebenarnya. apalagi kepada yang lebih dewasa dari kita kan dapat pejangan. Ketika kita bertanya ini seperti apa, harus gimana, kita justru dapat pejangan, kita dapat ilmu juga. Terus kita dapat lebih empati dalam mengambil keputusan, tidak tergesa-gesa. Kita harus melihat seperti tadi, kalau dalam kasus yang seperti saja itu kita rasa empati kita, tapi itu juga ya itulah, jadi lebih dewasa. Betul Pak. Jadi dengan banyaknya atau dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, mungkin kita menjadi lebih dewasa, Iya. ya, tentunya untuk empati, kemudian menemukan banyak rekan baru, Iya. pelajaran
sebuah keputusan adalah ketika berbenturan dengan nurani ya Pak ya, seperti itu ya. Baik, mungkin sekian Pak dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, terima kasih atas ilmunya, terima kasih juga atas pengalamannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melihat kembali tayangan video wawancara saya bersama dua kepala sekolah, yaitu Ibu Haji Siti Rohmah dari SDN 3 Bayongbong dan Bapak Aceng Rijal dari SDN 1 Cinisti, di mana terkait dengan 4 paradigma dan 3 prinsip serta 9 langkah pengambilan keputusan, hasil analisa saya menyatakan bahwa Ibu Haji Siti Rohmah jawabannya telah memuat 4 paradigma dan 3 prinsip serta 9 langkah pengambilan keputusan meskipun tidak secara utuh. Terkait paradigma yang sering dia gunakan yaitu jangka panjang lawan jangka pendek, di mana dia katakan bahwa dalam mengambil suatu keputusan yang perlu dipertimbangkan adalah salah satunya yaitu melihat jangka panjang atau kedepannya seperti apa. Kemudian prinsip yang sering dia gunakan yaitu prinsip berbasis rasa peduli, karena di sana juga dikatakan seringkali dalam mengambil suatu keputusan yang sering berbenturan adalah dengan nurani, sehingga pada tadinya mau memutuskan sesuai aturan tetapi masa kita tidak memiliki nurani, sehingga sering dia bilang mengalah gitu ya. Jadi dia katakan bahwa dalam mengambil suatu keputusan yang paling dia sering laksanakan yaitu berbasis rasa peduli. Adapun 9 langkah ya, 9 langkah dalam mengambil suatu keputusan, diantaranya menganalisis nilai-nilai yang bertentangan, kemudian menentukan siapa yang terlibat di dalamnya, yang ketiga yaitu menemukan fakta-fakta yang terjadi, kemudian yang keempat pengujian benar atau salah, yang kelima paradigma benar lawan benar, kemudian prinsip resolusi, melakukan opsi trilema, kemudian membuat keputusan dan mengkaji kembali keputusan yang sudah diputuskan dan berefleksi. Dari 9 langkah tersebut, saya analisis dari jawaban Ibu KS yang pertama, yaitu dia sudah menentukan yang terlibat dengan dia katakan memanggil siapa saja nih gitu ya yang terlibat, kemudian mengumpulkan fakta-fakta. Jadi dia menanyakan, mengidentifikasi dan mengkonfirmasi apa saja yang sebenarnya terjadi gitu ya, dan tidak dari sebelah pihak. Kemudian dia juga dalam mengambil suatu keputusan seringkali mempertimbangkan gitu ya, benar atau salah, atau yaitu melakukan pengujian ya, melakukan pengujian benar atau salah. Yaitu membuat keputusan dengan diketahui oleh semua pihak yang terlibat gitu ya, disepakati sehingga beliau dalam mengambil suatu keputusan lebih sering dengan bermusyawarah, melibatkan semua orang yang terlibat pada kasus tersebut, mengambil keputusan secara terbuka dengan disepakati oleh semua pihak. Mungkin itu dari Ibu Haji Siti Rohmah. Selanjutnya yaitu dari Bapak KS yang kedua, yaitu Pak Aceng Rijal. Hasil analisis saya terkait semua jawabannya, semua jawaban tersebut sudah mencakup 4 paradigma dan 3 prinsip serta 9 langkah pengambilan keputusan meskipun tidak secara utuh. Namun yang saya simpulkan bahwa paradigma yang sering digunakan oleh Pak Aceng yaitu keadilan lawan kasihan serta jangka panjang dan jangka pendek, dan itu beliau katakan tergantung situasi dan kondisi serta kasus yang dia hadapi ya. Kemudian prinsip yang sering dia ambil juga yaitu sama, prinsip berbasis rasa peduli, karena pada sesi wawancaranya dikatakan bahwa tantangan yang paling besar dalam mengambil sebuah keputusan adalah nurani ya, karena beliau mau meluruskan aturan pun tapi berbenturan dengan nurani, sehingga dia seringkali memutuskan dengan berbasis rasa peduli.
Adapun 9 langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Aceng, yaitu yang pertama yaitu menganalisis, mencari fakta mana yang benar dan mana yang salahnya. Berarti secara tidak langsung Pak Aceng sudah melaksanakan, yaitu menganalisis nilai-nilai yang bertentangannya. Kemudian Pak Aceng juga setelah memahami ini di sini salahnya, di sini benarnya, melakukan survei lapangan. Secara tidak langsung beliau mungkin mencari siapa yang terlibat di dalamnya, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi, kemudian mengkonfirmasi kebenaran, ya berarti Pak Aceng sudah melakukan tahap pengujian benar-benar atau benar salah. Kemudian beliau juga memikirkan prinsip resolusi. Beliau juga melaksanakan prinsip resolusi, di mana Pak Aceng memikirkan solusi terbaiknya itu seperti apa, hal tersebut agar tidak terjadi kembali, yang tidak merugikan salah satu pihak dan yang benar-benar efektif, ya. Kemudian dalam melaksanakan prinsip resolusi tersebut, Pak Aceng juga memikirkan dampak-dampaknya, baik itu terhadap sekolah, terhadap lingkungan, terhadap yang terlibat, kemudian memikirkan juga resikonya, jangka panjang dan jangka pendeknya juga. Nah, mungkin seperti itu kurang lebihnya hasil analisis saya terhadap 2 jawaban dari hasil wawancara saya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.